Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya hari ini ada sukacita yang Tuhan sudah berikan. Sebelum kita mulai ibadah doa pada hari ini, mari kita sama-sama satukan hati menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan dalam kehidupan kami, untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih boleh ada sampai saat ini, sampai hari ini, itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk mulai ibadah kami pada hari ini. Biarlah Engkau yang hadir, Engkau yang mengurapi setiap hati kami. Biarlah Tuhan urapan-Mu turun, hadirat-Mu turun, dan kami boleh tetap terus merasakan bahwa Engkau dekat dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersuka cita pada hari ini, dan kami siap untuk berdoa, untuk beribadah, untuk memuji, menyembah Engkau. Hanya dalam nama satu nama kami sudah berdoa, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah saya undang untuk bangkit berdiri, kita sama-sama naikkan sungguh nyata kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Dengan darahnya Tuhan, Tuhan sudah tebus dosa kita, amin. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, tapi Tuhanlah tetap yang terindah. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan walau badai menghadang, tapi Tuhan tetap setia, amin. Walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Oh sungguh nyata kasih-Mu, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan sekali lagi, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk
segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Amin. Haleluya. Biarlah segenap hati kita mau serahkan semuanya untuk Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Begitu besar arti kehadiran-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Sekalipun jalan-Mu tak terselami, tapi kami percaya Engkau punya rencana yang jauh lebih indah. Jalan-Mu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagi kami, Tuhan. Heran dan besar bagiku. Namun ini yang kami percaya, namun kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, Amin. Rancangan-Mu penuh damai, Aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera.
di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Yes, kami percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera Tuhan. Kami aman dalam rencana-Mu Tuhan. Hanya Kau yang kami perlukan, hanya Kau yang kami butuhkan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya pada rancangan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi kita katakan arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu kalau kembali kami boleh mendapatkan kesempatan di waktu yang baru ini Tuhan, untuk bisa datang bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Dan juga saat ini Tuhan kami akan membuka firman-Mu. Oleh sebab itu kami berdoa, biarlah kasih karunia dan berkat Tuhan yang melimpah boleh tercurah dalam kehidupan kami. Sehingga kehadiran kami pada saat ini dalam hadirat-Mu Tuhan, boleh memberikan kekuatan yang baru bagi kami Tuhan. Untuk menjalani waktu tahun yang baru ini Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kami boleh hidup di dalamnya, dan kami memperoleh kemenangan di dalam Engkau. Pimpinlah kami dari awal sampai akhir Tuhan. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus-Mu menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang siap mendengar firman Tuhan kita katakan bersama. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan ya. Senang sekali kalau pada kesempatan hari ini kembali kita boleh berjumpa dalam ibadah, dalam doa kita bersama-sama. Terima kasih buat Ibu Linda dan juga Vivi yang sudah melayani dalam pemberitaan firman Tuhan.
Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara hari ini juga siap untuk melangkah lebih dalam lagi. Saat ini kita akan melihat kepada kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah melewati suatu tahun yang baru. Dan semua adalah karena anugerah Tuhan. Dan kalau kita masih ada sampai hari ini, mari jangan lupa kita selalu mengucap syukur karena Tuhan baik bagi kita. Ya, puji Tuhan, di awal tahun seperti ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan keberadaan kita di dalam dunia. Semua selalu ada awal, tetapi kita juga percaya semua akan ada akhirnya. Bukan hanya awal, tetapi pasti ada akhir. Oleh sebab itu di awal tahun ini, biarlah kita masing-masing secara pribadi mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan, agar kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita jalani, kita hidupi bukan dengan kekuatan kita atau dengan keinginan kita, tetapi marilah kita berjalan bersama dengan Tuhan untuk memenuhi panggilan Allah dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Semua dimulai dari kelahiran. Mari kita melihat dalam Efesus pasal yang kedua ayat ke-10 yang mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Allah yang menciptakan kita, Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Saya ulangi lagi, Tuhan Allah yang menciptakan kita sebagai manusia, tetapi Yesus Kristus yang menyelamatkan kita sehingga kita memiliki pengharapan hidup yang baru untuk menerima kehidupan kekal bersama dengan Tuhan kita. Dan kalau kita sudah diciptakan oleh Tuhan, kalau kita sudah dibuat oleh Tuhan dan menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan, maka sudah seharusnya kita memenuhi rencana Allah dalam kehidupan kita, yaitu suatu rencana yang baik yang Tuhan mau. Kita lahir dari Allah, maka kita juga harus punya kerinduan untuk kembali kepada Allah. Amin. Jangan hanya lahir dari Allah, tapi setelah itu kita tidak tahu akan kemana. Karena pada akhirnya hanya ada dua tujuan, yaitu bersama dengan Allah atau bersama dengan iblis. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lahir dari Allah, sudah seharusnya kita ketika kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini, maka kita akan kembali kepada Allah. Nah, oleh sebab itu, marilah kita mengerti keberadaan kehidupan kita di dalam dunia ini. Kita diciptakan atau dilahirkan di dalam keselamatan yang Tuhan berikan untuk kita menang. Katakan amin. Kita diciptakan untuk menang. Artinya akan ada tantangan, akan ada satu ujian dalam kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan kita bisa melihat bagaimana persoalan itu datang kepada orang-orang yang percaya dan taat kepada Tuhan. Dan kita melihat orang yang taat, orang yang percaya sama Tuhan, pada akhirnya dia berhasil, dia menjadi seorang pemenang. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di dalam Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-24. Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia sudah mengajar dan mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu, kita mau ikut Tuhan, ada amin? Jadi ayat ini buat kita. Setiap orang yang mau mengikut Tuhan, ia harus pertama menyangkal dirinya. Apa itu arti menyangkal? Artinya mungkin sebenarnya kita tidak bisa, atau mungkin kita sebenarnya ingin melakukan hal itu. Tetapi karena kita tahu kalau kita lakukan hal itu tidak menyenangkan hati Tuhan,
Maka kita katakan tidak. Ini seperti ilustrasi di dalam dunia Bapak Ibu Saudara. Kalau orang lagi sakit batuk, maka kalau dia ditawari minum walaupun cuacanya panas, terik dan dahaga, biasanya lebih enak kalau minuman dingin dan manis. Tapi kalau memang minuman dingin dan manis itu akan membuat sakitnya akan tidak sembuh, maka dia harus menyangkal dirinya untuk tidak meminum minuman yang dingin dan manis itu. Demi apa? Demi kebaikan dirinya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dengan kehidupan kita juga sama seperti itu. Kalau kita lihat teman-teman kita, orang-orang lain di dunia ini, mereka kok hidupnya sepertinya bisa sembarangan ya. Artinya sesuka hati mereka. Mereka mau mabuk, mereka mau marah-marah, mereka mau merugikan orang lain, atau mereka mau egois. Sepertinya mereka bisa melakukan itu semua. Saudara, mereka tidak mengikuti Yesus. Tapi kita mengikuti Yesus. Dan Yesus katakan, semua orang yang mengikuti Yesus harus menyangkal dirinya. Buat kita orang percaya, anak Tuhan, di jam-jam ibadah kita, banyak orang yang mungkin mengatakan, aduh saya sibuk ya. Orang dunia sibuk, tapi kita harus menyangkal diri kita. Kita perlu Tuhan, sehingga sesibuk apapun, kita akan tetap beribadah kepada Tuhan. Wah, saya punya kebutuhan banyak, tapi karena kita mengasihi Tuhan, ketika ada suatu pekerjaan Tuhan yang membutuhkan mungkin kerjasama, sumbangan atau apa, kita digerakkan oleh Tuhan untuk memberi. Kita tidak khawatir untuk memberikan yang terbaik sama Tuhan. Karena apa? Kita mengikuti Yesus. Kita tidak mengikuti keinginan kita. Kita menyangkal diri kita. Sebenarnya kita mau seperti orang lain, tapi kita berbeda karena apa? Karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Sementara saudara yang melayani Tuhan harus korban waktu, korban harta juga, bahkan juga korban perasaan. Ya, mungkin saudara berpikir seandainya saya seperti teman-teman yang lain. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, sering kali kita melihat keadaan orang lain sepertinya lebih indah daripada kehidupan kita. Tetapi kita harus yakin dan percaya, kalau Tuhan yang memimpin kehidupan kita, Dia tidak pernah salah untuk memberikan yang terbaik kepada kita. Yang percaya, yang setuju katakan amin. Artinya keadaan bisa menjadi tidak baik buat kita, tetapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Apa yang kita katakan kurang baik, bisa jadi kita yang tidak mengerti. Sesungguhnya Tuhan tetap baik bagi kita. Saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua, memikul salibnya. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, memikul salib itu berbicara tentang beban yang harus dikerjakan. Ya. Sementara orang mungkin kalau kita melihat seorang pelari supaya dia bisa berhasil menyelesaikan pertandingannya, dia akan melepaskan segala hal-hal yang membuat langkah larinya berat. Ya. Dia pakai segala sesuatu yang ringan dengan tujuan untuk supaya dia lebih cepat dalam berlari. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengikut Tuhan, firman Tuhan katakan memikul salib. Artinya, saudara yang kasih Tuhan, memikul salib itu artinya marilah kita bertanggung jawab akan panggilan, akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena sama seperti Yesus, Dia sudah memberikan contoh. Sebenarnya Dia adalah Allah. Sebenarnya Dia tidak perlu menderita atau Dia tidak perlu mengalami hukuman seperti orang berdosa. Karena Dia Allah, Dia tidak berdosa. Tetapi Dia mau melakukan itu karena Dia mau berkorban. Karena kasih-Nya agar manusia yang percaya kepadanya diselamatkan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mengikut Yesus. Yesus yang ada di depan kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau di dalam dunia kita bisa melihat kepala itu yang menentukan arah. Kalau kepalanya ke kiri, maka ekornya atau bagian tengahnya juga akan ke kiri Bapak Ibu Saudara.
pernah melihat perjalanan sebuah kendaraan bis atau truk yang besar dan panjang, ya kan? Itu dikendalikan oleh kemudi. Jadi kemudinya itu kalau dibelokkan ke kiri, maka selanjutnya kendaraan besar tersebut akan belok ke kiri. Sebaliknya kalau diarahkan ke kanan, akan bergerak ke kanan. Kita ini sedang mengikuti Yesus. Kalau Tuhan membawa kita untuk ke kiri, biar kita ikut. Nggak ada Bapak Ibu Saudara, kepalanya ke kiri, badannya ke kanan. Yang ada mungkin itu ular ya Bapak Ibu Saudara ya. Dan kita bukan ular. Kita adalah anak Tuhan, murid Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita percaya. Walaupun mungkin jalannya lika-liku. Saya mau cerita akan satu hal. Ya. Yusuf adalah satu pribadi yang diberikan satu janji oleh Tuhan bahwa dia akan menjadi pemimpin yang besar. Ketika dia mimpi, dikatakan dia mengumpulkan berkas gandum di ladang, dan apa yang dia kumpulkan itu berdiri tegak, sementara berkas gandum yang dibuat oleh saudara-saudaranya seperti sujud menyembah kepada dia. Dia sebenarnya juga belum terlalu mengerti arti daripada mimpi tersebut, dia hanya cerita. Tapi saudara-saudaranya marah karena apa? Merasa seolah-olah Yusuf mengangkat dirinya untuk menjadi pemimpin. Tapi kita lihat Bapak Ibu Saudara, akhirnya Yusuf benar menjadi pemimpin, bahkan disembah oleh saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf harus belajar mengikut akan kehendak Tuhan. Waktu dia dimasukkan dalam sumur, dia tidak berontak. Waktu dia kerja menjadi budak di rumah Potifar, dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya membaca di dalam Alkitab, Yusuf ketika dia bekerja dibuat Tuhan menjadi berhasil. Di rumah Potifar dibuat berhasil. Padahal dia ada di rumah Potifar bukan untuk mencari uang. Dia ada di rumah Potifar akibat perbuatan saudara-saudaranya. Itu yang ada di dalam pemikiran Yusuf. Jika saudara juga merasa seperti itu, saya begini karena siapa? Saudara mulai menyalahkan siapa saja dalam hidup saudara. Saudara, mari kita mulai belajar berpikir seperti apa yang Yusuf pikirkan. Dia mengerti hidupnya sedang mengikut Tuhan. Sehingga ketika Yusuf kerja di rumah Potifar, dia kerja dengan sungguh-sungguh dan Tuhan membuatnya berhasil. Dan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, ini mungkin bukan sebuah contoh yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu Saudara, tetapi ini hanya memberikan kita pemahaman dimanapun kita ada dalam keadaan yang tidak mungkin, tetap kita ikut Tuhan. Seperti Yusuf, di dalam penjara, dia dipenjara di fitnah Bapak Ibu Saudara. Dia dipenjara bukan karena kesalahannya. Dan penjara adalah tempat orang dihukum. Tetapi Yusuf tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan kepala penjara mengatakan apa yang dibuat Tuhan dibuat berhasil, sehingga kepala penjara mempercayakannya suatu tanggung jawab kepada Yusuf. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Kita ada di awal tahun, maka ketika kita menjalani kehidupan kita, ingat firman Tuhan yang mengatakan kalau kita mengikut Tuhan, kita menyangkal diri kita memikul salib kita, dan kita mengikut Tuhan. Dan percayalah, Dialah yang awal, Dia akan menjadi akhir dalam kehidupan kita. Kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya berdoa dan saya percaya Bapak Ibu semua memasuki dalam masa-masa yang baru ini dalam limpah kasih dan anugerah daripada Tuhan, sehingga apapun bisa terjadi. Musim akan berganti, tapi kasih Tuhan akan tetap abadi, tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Jadilah orang yang tetap percaya bahwa Tuhan yang akan memberkati kita. Jadilah orang yang percaya bahwa Tuhan yang akan melindungi kita. Kalau firman Tuhan katakan burung di udara Tuhan pelihara,
Semua karena kasih Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan sehelai di rambut kita tidak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Marilah jadi orang yang percaya dengan sungguh-sungguh. Tahun yang lalu, tahun-tahun yang sudah lewat, kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Sekarang kita masuk dalam tahun yang baru. Kita akan menjadi orang yang lebih percaya kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hati kita. Firman Tuhan telah mengajarkan kepada kita bahwa kita ini berasal dari Allah. Dan Allah mau kita hidup di dalamnya. Dan ketika kita mengikut Tuhan, kita harus menyangkal diri kita. Kita harus memikul salib kita. Dan kita harus mengikut kemana Tuhan mau. Biar kita tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Puji Dia, haleluya. Amin, 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 amin. Izinkan kita berbicara kepada Tuhan. Silahkan saudara berbicara kepada Tuhan. Tuhan, saya juga mau ada bersama dengan Tuhan. Sekarang dan selama-lamanya. Kalau Tuhan sudah menyertai kehidupan saya dalam waktu-waktu yang lalu, marilah saudara juga berkata, Tuhan, saya juga mau di dalam tahun yang baru ini, bahkan sampai masa-masa yang akan datang, saya akan percaya, setia, mengasihi Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini yang mengatakan, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Katakan, ku tetap percaya. Mari kita angkat keyakinan kita bahwa Tuhan memberkati kita. Kita percaya Tuhan melindungi kita. Ku yakin Tuhan melindungi. Mari perkatakan dengan iman, burung di udara. Burung di udara. Terima kasih Tuhan. Tuhan pelihara. Haleluya. Karena kasih-Nya. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Amin. Terima kasih Tuhan. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim bisa berganti, keadaan bisa berubah menjadi tidak baik, tetapi kasih Tuhan tetap abadi dalam kehidupan kita. Jika hari ini mungkin keadaan kita dalam keadaan baik-baik, puji Tuhan. Tetapi kalaupun keadaan kita berubah, kalaupun kita akan menghadapi masa-masa yang sukar, marilah tetap percaya bahwa Tuhan adalah perlindungan kita. Tuhan adalah penolong kita yang tidak pernah berubah. Marilah kita tetap yakin bahwa kita sedang mengikut Tuhan. Kita menyangkal diri kita. Kita memikul salib kita. Dan mari ikut terus akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Atau mengikuti keinginan hati kita. Atau mengikuti dunia ini. Ikutlah Yesus. Ikutlah Yesus dengan setia sampai selama-lamanya. Buat saudara yang malam hari ini, mungkin saudara mau berdoa buat masa depanmu.
buat di dalam menjalani hari-hari ke depan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan berkata, aku percaya Tuhan, bersamamu Tuhan, aku akan dapat melewati setiap tantangan apapun yang terjadi dalam hidupku. Dan Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepadamu. Haleluya. Terima kasih. Dimanapun kita ada, apapun yang sedang kita kerjakan, mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Dan Tuhan akan membuat semuanya menjadi baik dan berhasil. Walaupun mungkin keadaan kita berkata keadaan ini tidak adil. Mungkin seharusnya kita ada di tempat yang lain. Tapi kalau Tuhan tempatkan, Tuhan izinkan kita ada dalam keadaan yang seperti ini, tetaplah percaya bahwa pada akhirnya waktu Tuhanlah yang akan mengubah keadaan kita menjadi baik. Sakit akan disembuhkan, susah, penderitaan akan diberikan kemenangan dan kelepasan. Haleluya, berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, mari puji Dia. Haleluya, amin, 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 haleluya. Glory Yesus, ya ramalama ya sheke rabaraba ya syanda. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh percaya kepada Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang hidup. Kami percaya dan bersyukur buat Roh Kudus-Mu yang menyertai kehidupan kami Tuhan. Sekarang dan selama-lamanya. Yang menjadi doa kami Tuhan. Biarlah kami boleh tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kami, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Bapak terima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh bersekutu dalam pujian, dalam penyembahan kepada Tuhan. Kami sudah naikkan doa kami juga di hadapan Tuhan. Saat ini kami bersyafaat ya Bapa, Engkau memberkati seluruh keluarga besar Gereja Sidang Jemaat Allah Pal Putih. Biar setiap rumah tangga yang ada diberkati oleh Tuhan. Kerukunan, damai sejahtera terjadi dalam setiap rumah tangga. Tuhan berikan kerendahan hati kepada suami dan istri. Berikan kasih-Mu kepada keluarga yang ada Tuhan. Berikan hikmat agar boleh mendidik anak-anak di jalan yang benar. Untuk hidup takut dan percaya kepada Tuhan. Jadikan anak-anak yang ada dalam setiap rumah tangga menjadi anak yang baik. Yang boleh mengenal Kristus dalam kehidupan mereka walaupun mereka masih kecil. Dan mereka akan berhasil atau memiliki masa depan yang baik di dalam Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan yang bekerja, yang berusaha. Di kantor mereka ada, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Tuhan berkati usaha mereka. Sehingga mereka boleh mendapatkan hasil dari pekerjaan mereka untuk memenuhi kehidupan mereka Tuhan. Tuhan berkati semua orang yang melayani Tuhan. Kiranya mereka boleh semakin setia dan semakin semangat dalam melayani Tuhan. Mereka tidak mundur, mereka tidak kalah dalam setiap tantangan yang terjadi. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan menyertai kehidupan mereka sampai selama-lamanya ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati, melindungi dan memimpin bangsa ini di dalam kehendak-Mu saja Bapa. Pemimpin kami menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Keamanan, ketertiban terjadi bagi kami. Bahkan Tuhan lindungi kami daripada bencana yang mungkin bisa terjadi di dalam keadaan kami. Dan kami percaya kuasa Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kami. Pada akhirnya Tuhan, kami akan akhiri persekutuan kami pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Kami bangga menjadi anak Tuhan. Dan biarlah kami boleh menerima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, terimalah berkat daripada Allah Bapa, sebab Tuhan menyertai engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, diberkatilah dalam kehidupanmu, diberkatilah dalam rumah tanggamu, di dalam kehidupanmu sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin.